Nah memang sih ketika ada berita yang seperti ini, yaitu berjudul Menak Yakut hadiri deklarasi dukungan Prabowo Gibran di Lombok Timur. Menurut saya sih agak mengagetkan sekali ya, tiba-tiba ada menteri yang terang benderang yaitu mendukung pasangan Prabowo Gibran. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Panritalopi Kabupaten Bulukumba. Ada satu narasi yang saya kira harus diluruskan, di mana usiaku selaku Menteri Agama Republik Indonesia itu di framing seolah-olah ikut di dalam satu acara deklarasi yang dilakukan di Lombok oleh Pak Prabowo atau tim Prabowo dan Gibran. Padahal usia aku sendiri pada saat itu mewakili Pak Jokowi dalam satu acara di madrasah, dan itu acara pun sudah sempat tertunda ya karena ketidakhadiran Pak Jokowi, makanya kemudian usia aku yang datang ke sana. Oleh karena itu berita ini atau framing-an terhadap usia akut ini tentu tugas kita semua sebagai orang yang memiliki akal sehat harus meluruskannya. Dan pelurusan tentang berita ini sudah banyak juga di-up oleh channel-channel lain. Salah satunya itu adalah dari Cinema News. Dan seperti apa berita yang sesungguhnya atau seperti apa klarifikasi yang dilakukan oleh Gus Yakut, coba kita lihat secara bersama-sama. Nah setelah ditelusuri, apakah Menak Yakut di sini dijebak ya? Yaitu pada pendeklarasian Prabowo dan Gibran di sini. Di sini dikomentari oleh netizen. Pelurusan berita dari media Detik yang berjudul Menak Yakut hadiri deklarasi Prabowo di Lombok. Fakta, Menak Yakut mewakili Presiden menghadiri Harlah ke-88 Madrasah Nadatul Watan Diniyah Islamiyah di Lombok pada Minggu 28 Oktober 2023. Ya memang pada waktu lalu Presiden Joko Widodo berhalangan hadir dan akhirnya digantikan oleh Menak Yakut di sini. Di tengah acara tiba-tiba ada deklarasi dan bahkan acara tersebut broadcastnya di take down oleh Telkom karena masuk ke pelanggaran tidak sesuai masa kampanye. Berita ini dispin oleh Menak hadir deklarasi, padahal deklarasi dilakukan tidak sesuai rundown acara Harlah. Nah dari sini kayaknya sih Menak Yakut ya seolah-olah dijebak lah, apalagi juga Menak Yakut itu tokoh dari Nadatul Ulama, pemimpin Banser dan sebagainya. Jadi di situ seolah-olah ada framing yaitu Menak Yakut akan mendukung pasangan calon tertentu. Padahal pada waktu lalu juga sudah diberikan klarifikasi oleh Menak Yakut, yaitu hadir di deklarasi NW dukung Prabowo Gibran ini, kata Menak Yakut. Nah dari klarifikasi di sini dari Lombok Timur, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas buka suara soal deklarasi dukungan Nadatul Watan Islamiyah Diniyah terhadap Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran. Dukungan tersebut disampaikan di sela acara Hultah Madrasah ke-88 di lapangan Pondok Pesantren NW Anjani Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat NTB pada 29 Oktober. Yakut mengatakan kehadirannya di acara tersebut menggantikan posisi Presiden Joko Widodo yang tidak berkesempatan hadir untuk membuka acara Hultah NWDI. Saya menyampaikan permohonan maaf dari Presiden Joko Widodo karena satu dan lain hal tidak hadir dalam kesempatan ini, kata Yakut di lapangan Ponpes Anjani Lombok Timur. Yakut menegaskan tidak terlibat dalam deklarasi yang disampaikan Ketua Umum PBNW Tuan Guru Lalu Gede Muhammad Zainuddin Astani di hadapan ribuan santrinya mewakili pemerintah. Yakut mengaku bersikap netral. Ini harus saya respon kepada semua santri, saya tidak akan terlibat di dalam deklarasi. Sebagai pemerintah mewakili presiden, pemerintah berada di dalam posisi netral dan di tengah-tengah tanpa harus menghalangi hak warga negara atau menghambat hak warga negara untuk menyalurkan pilihannya, tutur Yakut yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor GP Ansor. Ihwal sikap memilih untuk bergabung bersama dengan Partai Gerindra dan mendeklarasikan pasangan Prabowo Gibran. Yakut melanjutkan harus dihormati dan dihargai. Nah di sini yaitu Menak Yakut bahkan juga mengklarifikasi bahwa
Kemenak, yaitu akan bersikap netral khususnya Menak Yakut di sini karena juga saat ini berada di pemerintahan ya. Di sini saya tegaskan sebagai pemerintah tidak boleh berpihak, tapi secara pribadi tentu boleh. Saya berpihak kepada siapa itu rahasia ya, ucapnya. Tentu yang melakukan framing-an dan itu sudah clear saya kira bagaimana bantahan Gus Yakut atas tudingan tersebut, bahwa yang melakukan framing-an itu adalah sudah pasti orang yang membenci Gus Yakut, orang yang membenci Gerakan Pemuda Ansor, karena bagaimanapun juga Gus Yakut sampai hari ini masih ketua umum Gerakan Pemuda Ansor, masih paling besar Banser se-Nusantara atau bahkan se-dunia. Oleh karena itu saya berharap dengan adanya klarifikasi ini mampu mencerahkan masyarakat agar tidak gampang terbawa arus dengan perimingan-perimingan busuk, dan tentu ini akan semakin panas ke depan apalagi menjelang Pilpres 2024. Kita tahu bahwa Gus Yakut ini memang salah seorang tokoh nasional yang memiliki banyak pengikut, sehingga menjadi sangat wajar kalau namanya diseret-seret masuk dalam pusaran politik. Yang pasti kita semua sudah tertegaskan berdasarkan apa yang dinyatakan Gus Yakut bahwa sebagai orang yang masih memegang Menteri Agama sebagai pihak pemerintah tidak akan berpihak kepada capres siapapun. Tentu tanggung jawab Gus Yakut adalah bagaimana Pilpres ke depan ini betul-betul bisa berjalan normal dan tidak membawa-bawa agama masuk dalam ranah politik. Dan saya kira itu secara personality posisi Gus Yakut Ketua Umum GP Ansor jauh sebelum menjadi menteri pun selalu menyampaikan hal tersebut. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.